Assalamualaikum, nama saya Diandra Pusparini. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dan mekanisme sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Sedimentasi merupakan proses pemisahan larutan suspensi menjadi fluida jernih atau supernatant dan selari yang mengandung padatan lebih tinggi karena adanya gaya gravitasi. Apa prinsip sedimentasi? Pertama, pemisahan cairan bening dan selari dapat berlangsung karena adanya gaya gravitasi yang terjadi pada butiran tersebut. Lalu, kecepatan sedimentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bentuk partikel padatannya, massa jenis selari, konsentrasi selari, massa jenis fluidanya, viskositas fluida, dimensi tangki pengendapan, dan waktu. Kemudian, semakin besar konsentrasi selari, maka waktu pengendapan semakin lama, karena semakin kecil jarak antar partikel padatan pada selari. Lalu, semakin lama waktu pengendapan, semakin besar konsentrasi selari yang mengendap. Bagaimana mekanisme sedimentasi? Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa proses sedimentasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara batch, cara semi batch, cara kontinu. Namun pada skala laboratorium lebih mudah menggunakan cara batch karena pengamatan penurunan ketinggiannya lebih mudah diamati gitu. Pada gambar yang saya tunjukkan merupakan mekanisme sedimentasi pada proses batch. Pada dasarnya, penggambaran kecepatan pengendapan dan mekanisme pengendapan dapat ditentukan dengan cara batch dengan menempatkan selari pada konsentrasi yang sama di dalam silinder bertingkat. Pada gambar terlihat mekanisme sedimentasi proses batch dari awal hingga akhir, namun akan saya jelaskan secara rinci. Pada awal pengendapan, seluruh partikel mengendap dengan cara free settling pada zona B, atau disebut dengan suspension zone. Pada zona B, partikel mengendap dengan laju alir pengendapan yang sama, dan terbentuklah zona A atau disebut dengan zona cairan bening. Pada gambar terdapat Z yang merupakan ketinggian dari selari. Pada zona B terdapat beberapa partikel solid, yang mana kan zona B itu merupakan suspension zone ya. Sedangkan zona A merupakan zona cairan bening. Setelah beberapa lama dengan waktu tertentu, proses sedimentasi membentuk 4 zona, yaitu zona A, B, C, dan D. Dan penurunan ketinggian interface atau ketinggian selari pada kecepatan konstan. Zona D merupakan zona yang mengandung partikel-partikel yang telah mengendap pada dasar kolom atau paling bawah. Kemudian terdapat zona C. Zona C merupakan zona transisi antara zona B dan D yang mengandung partikel baik dari zona B maupun zona D. Sedangkan terdapat pula zona A yang merupakan zona cairan bening. Setelah beberapa waktu yang lama, yang sebelumnya terdapat 4 zona yaitu A, B, C, D menjadi zona A dan D saja, di mana terjadi untuk pertama kalinya terjadi kompresi, dan ini disebut dengan moment critical point, yang mana pada zona A terjadi kompresi yang mengakibatkan liquid atau cairan pada zona D naik ke zona A, sehingga terdapat penurunan ketinggian selari pada zona D dan menambahnya ketinggian cairan bening pada zona A. Sehingga terjadi juga
peningkatan ke konsentrasi padatan solid pada zona D.